Ya, selamat malam dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Di selamat malam hari ini senang sekali saya Farda bisa hadir bersama keempat narasumber kita di sini dalam rangka Festival Seni dan Budaya Tiga Stunting yang diselenggarakan oleh BKKBN bekerjasama dengan Kopikir, kemudian APMM dan juga magetan-kita.com. Baik, Bapak Ibu, terlebih dahulu kepada yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya yang memperkenalkan MC. Iya, biar lebih sayang gitu loh Bapak. Sekali menyapa, jadi warganya lebih semangat gitu untuk mengikuti perjalanan tersebut. Saya selaku Sekda Magetan, mungkin ada yang sudah tahu tapi belum tahu. Sudah tahu orangnya tapi belum tahu. Jadi saya di sini mewakili Pak Bupati karena Pak Bupati ada tugas dari Kementerian Dalam Negeri menjadi narasumber. Nama saya Ahmad Salim dari Dinas PPKP PPKPA Kota Magetan. Kantor saya di dekat LIK atau Jalan Tauhumar nomor 55. Di sini saya mewakili kedua dinas yang itu ada acara. Nah, juga perkenalkan, nama saya Dwi Tutut Yanuarti, biasa dipanggilnya Bu Tutut. Kebetulan Mbak Tutut dinas di Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan di seksi Kesda dan Gizi. Jadi kebetulan kami selaku pemegang program gizi. Jadi untuk terkait stunting biasanya ada di program kami. Kira-kira seperti itu untuk rumah di Desa Banjarjo. Nama saya Nani Lestari, dinas. Saya anak Bapak Salim ya, saya pengawal pribadi. Pengawalnya Pak Salim cewek ya, nggak mau dibawa cowok. Pengawalnya cewek. Jadi di sini saya bertugas membantu juga tentang stunting dan mengikuti Bapak saya Pak Salim kemanapun beliau. Dan lama lagi mungkin kita juga bertanya-tanya apa sih itu stunting? Lebih jelasnya mungkin dari Bapak Ahmad terlebih dahulu atau dari Ibu Tutut dari Dinas Kesehatan dulu ya Bu. Jadi kan mungkin yang di sini juga bertanya, kok malam hari ini fokusnya tentang stunting gitu. Tentunya kan pasti bertanya, apa sih stunting itu sebenarnya gitu, Mama? Ibu semua yang hadir di sini sudah pernah dengar tentang stunting ya? Ya, familiar sekarang dengan stunting ya. Sering disebut di mana-mana terkait dengan stunting. Nah, pertanyaannya adalah stunting itu apa sebetulnya? Stunting itu adalah salah satu kondisi pada balita di mana balita tersebut mengalami kegagalan pertumbuhan. Kegagalan pertumbuhan yang diakibatkan oleh kekurangan gizi yang berlangsung kronis. Kronis itu maksudnya lama. Okay. Jadi ada kekurangan gizi yang singkat, seperti misalnya BBM ya, atau berat badannya tidak naik dan seterusnya itu singkat. Tapi kalau stunting itu biasanya kekurangan gizinya lama. Nah, kegagalan tumbuhnya ini seperti apa? Kegagalan tumbuhnya ini bisa dilihat dari kalau anak tersebut pertumbuhannya itu tinggi badannya itu tidak sesuai dengan usianya. Jadi ada standarnya ya. Jadi untuk usia tertentu itu anak harus mencapai tinggi badan berapa, itu ada di buku KIA. Versi buku KIA betul? Versi ya yang warna pink. Nah, yang warna pink itu. Kemudian juga ada kegagalan perkembangan. Misalnya di buku KIA juga ada, misal anak umur 3 bulan harusnya sudah bisa miring. Nah, anak ini belum bisa. Kemudian misalnya umur 6 bulan harusnya sudah bisa tengkurap. Anak ini belum bisa. Nah, Bapak Ibu sudah harus mengenali tanda-tanda tersebut. Untuk tinggi badan, mengenalinya cukup mudah. Misal dijejerkan dengan teman-teman sepantaran. Sepantaran person ya? Ya. Sebaya betul. Ya. Itu kalau disandingkan anak ini biasanya tinggi
badannya lebih indah. Seperti itu. Itu kalau pengertian stunting seperti itu, Bapak Ibu. Ingat, stunting itu pasti kerdil, tapi kerdil belum tentu stunting. Tadi sampaikan bahwa selain kegagalan pertumbuhan, juga perkembangan, dan hal ini terutama kognitifnya. Jadi saya menambahkan bahwa selain pendek, akibat kekurangan gizi ini juga nanti mengakibatkan cara Jawa ini produk bulu. Itu aja Mbak. Iya. Kemudian dari Dinas Kesehatan sendiri Ibu. Baik. Terima kasih Mbak Eva. Jadi Bapak Ibu perlu dipahami bahwa permasalahan kesehatan dimanapun, upaya pencegahan itu jauh lebih mudah dilakukan daripada kalau sudah terjadi kasus, termasuk juga stunting. Jadi sebelum terjadi stunting itu kita semua bisa melakukan pencegahan, daripada kalau nanti anak-anak sudah kagum stunting itu penanganannya susah, baik butuh waktu lama, butuh tindakan yang juga rumit, biayanya juga tidak sedikit, kira-kira seperti itu. Nah, pencegahan ini bisa dilakukan oleh semua orang, semua pihak, semua lapisan masyarakat bisa melakukan upaya pencegahan ini. Nah, upaya pencegahannya ini kira-kira apa saja? Selama ini yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan banyak sekali. Kita melakukan pencegahan mulai dari tingkat remaja. Jadi remaja putri itu sudah harus kita persiapkan. Remaja putri ini kan mau tidak mau nanti mereka akan menjadi calon ibu, ya. Jadi remaja putri ini mulai dari saat ini sudah harus kita perhatikan asupan gizinya, kesehatannya, sehingga nanti kalau dia sudah saatnya menikah, hamil, itu fisiknya dan mentalnya sudah siap. Upayanya antara lain kalau di program kami ada pemberian tablet tambah darah pada remaja. Ya, nanti dari Dinas KB banyak juga kegiatannya seperti itu. Kemudian juga calon pengantin. Nah, pasangan-pasangan yang akan memasuki lembaga perkawinan itu sekarang wajib mengikuti namanya bimbingan perkawinan. Nah, untuk apa ini bimbingan perkawinan? Bimbingan perkawinan ini untuk memberikan bekal pada calon-calon pengantin ini, salah satunya juga terkait stunting, supaya nanti pada saat sudah menikah, hamil, itu orang tua baru ini sudah siap, baik fisik maupun mental dan juga pengasuhan. Kemudian juga sekarang minimal 6 kali, ya. Jadi kalau dulu ibu hamil itu selama kehamilan periksa 4 kali, sekarang paling tidak 6 kali. Kemudian juga wajib USG, ya, supaya kalau ada gangguan pertumbuhan perkembangan sudah bisa dikenali sedini mungkin, seperti itu. Kemudian juga pencegahan anemia pada ibu hamil. Di samping mengkonsumsi makanan bergizi, tinggi zat besi, ibu hamil juga harus mengkonsumsi tablet tambah darah minimal 90 tablet, lebih banyak lebih baik. Kemudian pada saat bayi baru lahir, harapannya dapat IMD atau inisiasi menyusu dini. Jadi nanti bayi baru lahir bisa dapat kolostrum namanya, nggih. ASI yang pertama, pinter Ibu, nggih. Sip. Iya, betul, nggih. Yang tinggi zat antibodinya. Kemudian ASI eksklusif. Ayo Ibu, ASI eksklusif apa? Pinter. Boleh diberikan makanan lain ataupun minuman lain. Kemudian nanti MPASI-nya, makanan pendamping ASI-nya juga harus tertanda. Ya, kira-kira itu gambaran. Menambahkan yang disampaikan oleh Mbak Ketua tadi terkait dengan pencegahan stunting. Memang benar, pencegahan stunting itu dimulai dari remaja. Kami di Dinas KB atau BPKB itu
ada sekitar 129 namanya PIK remaja atau Pusat Informasi Konseling Remaja yang tersebar di baik di jalur pendidikan atau sekolah-sekolah maupun di dalam masyarakat. Nah, di situ kami membina terkait terutama dengan perencanaan masa depan atau hidup PHB, perencanaan hidup ke depan gitu. Jadi diantaranya bagaimana cara mencegah stunting. Nah, diantaranya pertama kita mengadakan kerjasama dengan Dinkes maupun dengan Kemenak terkait dengan bimbingan perkawinan atau pembinaan remaja terkait dengan bagaimana sih untuk mengurangi resiko stunting. Nah, kita mengadakan penyuluhan atau pembinaan terkait dengan IMT atau indeks massa tubuh atau yang ideal seperti apa sih? Nah, di situ kita masukkan. Kemudian bagi remaja putri bagaimana tablet tambah darah dan sebagainya. Kemudian yang sudah kita lakukan di Magetan ini terkait dengan stunting, kami punya namanya TPK, tim pendamping keluarga di desa-desa. Sekabupaten ada sekitar 516 TPK. Nah, satu tim atau satu TPK ada 3 orang, terdiri dari 1 unsur kesehatan, kedua unsur PKK, yang ketiga dari unsur kader KB. Nah, di situ mereka melaksanakan pendampingan bagi catin atau calon pengantin, ibu mil atau ibu hamil, dan paslin atau ibu paslin pasca salin. Jadi ibu setelah melahirkan sampai bayinya umur 2 tahun. Itu tugas dari TPK yang ada di desa-desa. Sementara itu Mbak, TPK itu mereka bekerja pendampingan itu ada namanya aplikasi ESIMIL. ESIMIL itu elektronik siap nikah dan siap hamil. Kendalanya begini, ini yang dilakukan di Play Store. Ada daerah-daerah tertentu yang agak sulit. Pada saat tetap tapi pas pada pengisian atau download ESIMIL itu nanti di kantor Balai Bimbingan KB di kecamatan. Itu solusinya. Kemudian kendalanya gini Mbak Eva, ternyata pemahaman stunting di masyarakat itu berbeda-beda. Jangankan masyarakat biasa, Pak Lurah, Pak Camat, atau stakeholder, pemahamannya itu berbeda-beda. Nah, ini yang agak bukan lucu tidak, tapi agak unik. Ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa stunting itu suatu hal yang aib. Jadi kalau anaknya stunting, itu malu orang tuanya. Jadi kalau misalkan ada intervensi dari pemerintah, dari Pak Desa dan sebagainya, mereka malu dan sehingga tidak mau dirujuk lah, karena dianggap aib atau aib itu terlalu kasar Bu. Ya yang agak malu gitu loh. Makanya itu ada semacam pokoknya ya izin lah, benar dikatakan oleh Ibu tadi. Kemudian berikutnya yang agak lucu ini, ternyata stunting itu yang diakibatkan oleh faktor ekonomi itu tidak sampai 30%. Yang paling utama adalah pola asuh dari orang tua sendiri. Ada satu desa, ini pengusaha telur Mbak, tapi kok anaknya bisa stunting. Ada juga yang teman saya pegawai di Pemda, itu anaknya juga stunting. Padahal anaknya pegawai, pengusaha itu kan ekonomi kan yang maju lah. Tapi kenapa bisa stunting? Pola asuh. Demikian Mbak. Mungkin ada upaya lain atau solusi lain yang sudah terselesaikan atau bagaimana? Ya, ini sebagian sudah terselesaikan, terutama di kecamatan Poncol misalnya, pimpinan atau Pak Camat dan Pak Lurah, mereka sangat mendukung sekali terkait dengan stunting, sehingga banyak sekali inovasi yang dilakukan oleh Pak Camat, sehingga
di Poncol meskipun bukan desa lokus stunting, yang melakukan rujukan itu paling tinggi di Poncol. Kemudian ada namanya kegiatan dasar dapur sehat atasi stunting. Itu juga inovasi dari Poncol yang apa namanya yang memulai. Itu setiap hari Jumat ibu-ibu keluarga itu memasak terus dibagikan kepada keluarga yang anaknya stunting. Memang belum merata Mbak, ini tapi ada tiket baik dari teman-teman kami di kecamatan, mereka sudah bergerak. Begitu, terima kasih. Untuk angka stunting di Kabupaten Magetan ini kita lihat berdasarkan misalnya data riset kesehatan dasar, itu kita di 2018 itu 30%, Mbak. Tapi itu riset nasional ya, riset kesehatan dasar nasional. Kemudian kalau dari hasil survei status gizi Indonesia yang terakhir dilakukan tahun 2021 kita 17%. Sedangkan kalau kita punya data sendiri yang hasil pengukuran di Posyandu itu di kisaran 10%. Jadi Agustus 2021 kita di angka 10,15%. Mungkin terlihatnya kecil ya, cuma 10% gitu ya Bapak Ibu. Tapi jangan salah, kalau dilihat jumlah anaknya itu hampir 3.000 anak. Luar biasa ya. Nah, ini PR kita bersama, mudah-mudahan nanti di tahun 2022 ini dengan upaya kita yang kolaborasi antar banyak pihak, semua OPD, kemudian organisasi profesi, LSM, kemudian pemerintah daerah kita perhatiannya juga luar biasa pada upaya penanganan stunting ini. Harapan kita nanti tahun-tahun berikutnya semakin menurun sehingga generasi penerus, generasi emas anak-anak kita yang saat ini itu bebas dari stunting ya, sehingga nanti bisa memikul tanggung jawab 20 tahun, 30 tahun lagi. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ada yang tadi mungkin belum disebutkan oleh Pak Salim ya, bahwa pernikahan dini juga merupakan salah satu faktor pencetus, karena sebenarnya sudah disebutkan juga bahwa pernikahan itu harus direncanakan, bahkan kehamilan pun harus direncanakan. Nah, saat mak begitu tiba-tiba menikah karena hamil, ini berarti sudah menandakan ketidaksiapan. Jadi mungkin masih SMP harus sudah menikah, SMA kelas 1 sudah menikah, dikarenakan untuk menutupi aibnya karena hamil. Ini juga merupakan faktor predisposisi ya Kak Tutut ya, untuk menciptakan stunting seperti itu. Terus kemudian ada tambahan lagi Kak, bahwa di Dinas KB itu kita sudah lakukan yang namanya audit kasus stunting. Kan disebutkan di dalamnya. Audit kasus stunting ini juga sangat membantu, di mana kasusnya ini yang belum pernah mendapatkan penanganan sama sekali atau intervensi. Kemudian kita bekerja sama dengan Bapeda, dengan Dinas Kesehatan, dengan teman-teman yang koordinator lapangan dan lain-lain. Kemudian kita bedah kasus, kemudian kita konsultasikan, dan akhirnya nanti ada advis atau ada solusi dari dokter spesialis. Dan kemudian bila memang kasusnya ini sangat pelik, harus membutuhkan misalnya orang yang tidak punya dan kebetulan tidak mempunyai jaminan atau BPJS, alhamdulillah maka ini memang karena membutuhkan dan kondisinya memang harus mendapatkan, akhirnya juga dibantu untuk mendapatkan BPJS begitu. Dan ini sudah berapa kali ya auditnya? Sudah 2 kali, jalan 2 kali juga Pak ya, mau 2 kali ini audit kasus stuntingnya, dan nanti kurang lebih tanggal 27 nanti untuk audit kasus stunting yang ketiga begitu Kak. Untuk mencegah stunting di Kabupaten Magetan, motivasi apa nih Pak yang diberikan untuk para dinas terkait dan juga tentunya bagi warga masyarakat Magetan
kegiatan yang mungkin memotivasi yang putra-putrinya terkena stunting. Jadi khususnya yang sangat berperan ini nanti pada saat mengganggu kognitif dari anak-anak. Jadi kita sangat membutuhkan generasi cerdas untuk bersaing dengan bangsa lain. Jadi saat ini yang bersaing ini SDM-nya, bukan yang lain. Jadi kita harus menyiapkan generasi-generasi yang akan datang ini mampu bersaing dengan bangsa lain. Ini pentingnya mencegah stunting. Terus yang kedua, perlu dipahami juga. Jadi mengatasi stunting ini sebenarnya yang utama menjadi tugas orang tua. Jadi pemerintah tentunya sudah menyediakan fasilitas yang sangat lengkap. Di puskesmas kalau konsultasi ada posyandu dilaksanakan, penyuluh KB ada. Nah ini tinggal kepedulian dari Bapak Ibu sekalian untuk menjaga anak-anaknya tidak menjadi stunting. Karena kalau misalnya alasannya dari kaya atau miskin tidak benar. Jadi tolong dilihat. Jadi dilihat maksudnya gini, kita mengaca pada orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu itu punya anak 5, 6, 9, 12. Saat ini kita tinggal 2, 3, sekarang yang 5. Nah ini seharusnya Bapak Ibu sekalian mestinya anaknya akan mendapatkan perhatian lebih dari orang tua kita yang dulu. Saya sendiri saudara saya juga bukan anak orang kaya. Bapak saya tukang jam yang setiap hari makanya didapatkan dari dia bekerja hari itu. Tapi orang tua kita dulu sudah berpikir, nenek saya minum ayam. Ini orang tua kita tidak makan dagingnya, tidak makan telurnya, dikasihkan cucunya. Tapi kalau sekarang ini, jadi baru mau jadi ibu itu sudah bingung nih jogo awak. Nek mangan ojo akeh nek kelemon. Ben betune cilik kok ben gedhi ning jaba. Nah ini tolong dipahami ini. Jadi kadang-kadang kita ini berpikir sempit untuk kepentingan kita sendiri, tapi mempertaruhkan masa depan kita sendiri. Pada saat anak-anak kita nanti memelihara kita di usia yang membutuhkan mereka tidak mampu kalau dalam kondisi stunting. Jadi tolong Bapak Ibu, ini tergantung dari kepedulian Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mohon dengan sangat sering-sering konsultasi dengan yang membidangi. Sering-sering datangi saja puskesmas. Nanti kalau misalnya ada yang tanggapannya kurang enak, tidak melayani dengan baik, kantor saya terbuka. Silakan dilaporkan. Jadi silakan disampaikan dan saya tidak akan memarahi, hanya memberikan pengertian. Jadi silakan kalau misalnya ada penyuluh KB pada saat posyandu ditanya atau tidak melayani dengan baik, pada saat memberikan advies pada Bapak Ibu sekalian, silakan saja datangi saya. Ya, untuk perawatan ini secara gratis juga, ada susu dan lain-lain apabila harus dirujuk. Jadi tidak perlu malu depan anak kita dan kita sendiri. Jadi saat ini sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk stuntingnya lebih banyak gitu. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian bisa memperhatikan putra-putri jenengan. Ini yang di tahap awal di setahun pertama ini yang sangat penting. Tapi juga harus diperhatikan ke 5 tahun usia emasnya. Setelah 5 tahun jenengan rodo umbar-umbar sithik gak apa-apa. Jadi setelah 5 tahun silahkan mau gelutan dengan kancane dengan yang lain, tapi gizinya sudah kita siapkan di tahun pertama sampai dengan kelima. Nanti coba ditanya yang masih punya nenek, punya kakek atau ayah yang mungkin umurnya sudah 50 ke atas. Kemakmuran kita jauh dengan dulu. Yang lain, saya ini lahir di 64. Jadi tahun 70-an waktu masih usia setahun itu susah-susahnya cari nasi katanya orang tua dulu. Saya masih ngalamin nunggu berkat orang tua selamatan. Itu saja telurnya pasti dari selamatannya sudah dibagi 3, di rumah dibagi lagi. Orang tua kita tidak akan pernah makan, dikasihkan anaknya. Nah ini kami mohon nih,
Bapak Ibu sekalian, saat ini seharusnya lebih mudah daripada orang-orang tua kita dulu. Silakan ditanyakan. Nah, ini kadang-kadang karena tuntutan, karena perbandingan, karena relativitas, nek tonggone luweh sugih bingung lek golek duit ora kanggo anake, ya kanggo anake tapi tidak pada tempatnya. Nah, ini bedanya dulu dengan sekarang. Kalau dulu itu orang tua kita langsing-langsing. Tapi kalau sekarang ini kualik, kecilnya tidak dapat gizi, tuanya kepengen gizi. Nah, ini yang membuat kita itu banyak yang obesitas daripada orang-orang dulu. Jadi kurang tepat pada saat mengkonsumsi. Anak-anak kita nggak begitu, kadang-kadang wis jualan di warung terserah, tidak terkontrol, disuruh makan nggak mau ya terserah, main HP ya juga dibiarkan saja. Nah, ini nanti mungkin kecilnya stunting, besarnya obesitas. Nah, susahnya itu. Jadi kadang-kadang orang-orang kita itu tidak tepat pada saat menerapkan gizi di usia berapa. Jadi ini tolong dari Bapak Ibu sekalian, kita punya sejarah, kita punya cerita. Nah, ini nanti tolong dipelajari juga, tanyakan ke orang tua, ceritanya seperti itu. Informasinya dari kesehatan itu sudah mengatasi stunting, tapi kadang-kadang tidak mampu. Jadi kalau tidak mampu nanti menjadi tanggung jawab pemerintah. Kalau saya yakin hampir semuanya mampu. Banyak orang tuanya yang obesitas kok, anaknya stunting, kan lucu gitu. Saya kira itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, ayo. Siapa yang mau ya? Bu Sinten. Kebetulan di daerah sini saja. Pertanyaannya saya ada dua, Pak. Yang pertama, stunting itu kan tidak hanya dari tingkat kemiskinan ya. Tadi katanya ibu-ibu tutut, tapi juga karena pola asuh yang sekarang ibu-ibu seusia saya lagi demen dengan HP, lagi tertarik dengan TikTok, Instagram dan lain-lain. Terus anaknya juga HP ya. Sudahkah pemerintah memikirkan program parenting untuk orang tua, cara asuh anak, tentang HP tadi, terus juga tentang gizinya, uangnya ada, tapi anak-anak dikasih makanan instan, wes disediakno sosis nugget ae sing banyak di kulkas, nek luwe ibu main HP goreng dhewe lah, umpamanya seperti itu. Sudah adakah edukasi ke orang tua, misalnya parenting dengan tema gizi? Kalau menunggu dari desa, nunggu posyandu itu kan hanya 1 bulan sekali. Mungkin orang tuanya diedukasi tentang gizi, tentang apa namanya itu loh, yang micin yang banyak itu kan Pak, yang dulu kan tanpa micin ya, sekarang micinnya juga generasi Royco, generasi micin lah. Itu yang pertama. Yang kedua, stunting lagi pemerintah menggencarkan tentang pencegahan. Apakah ada penanganan setelah balita itu kena stunting gitu loh, pengobatan maksud saya. Pengobatannya seperti apa dan bagaimana? Terima kasih. Jadi korelasinya dengan kesergepan, kepedulian untuk momong anak. Karena pemerintah menyediakan, jadi menyediakan kalau misalnya ada yang kurang, Untuk masalah parentingnya belum, tapi dari BPKB ada pembinaan untuk yang mau nikah. Nah, kalau maksudnya kepedulian tadi juga pada saat ada posyandu, ini tolong ditanyakan. Jadi bagaimana gizinya yang harus diberikan. Jadi kalau masalah gizi mungkin saya tidak ahlinya, tapi nanti di posyandu ada kan sebulan sekali posyandu. Terus juga gini, jadi jangan berkecil hati yang tadi disampaikan tingginya kurang. Nah, ini jangan berkecil hati karena kan ada belum tentu yang kecil ini stunting, karena memang orang Indonesia ini kemungkinan didesain kecil. Jadi kan sebenarnya kita ini kan tanahnya subur, jadi begitu keluar rumah bisa makan, tidak perlu memberikan cadangan di dalam badan. Tapi kalau di Eropa sana ada musim dingin kan harus
harus besar, harus tinggi, harus ada sumber energi yang disimpan di tubuhnya. Kalau kita sebenarnya juga tidak harus tinggi-tinggi amat. Karena kan sumber energi kita dapatkan setiap saat ini. Jadi yang lebih kecil dari saya jangan berkecil hati gitu loh. Jangan berkecil hati. Tapi yang penting itu tadi ada sifat-sifat kognitif yang harus diperhatikan. Nah ini ditanyakan pada saat posyandu, misalnya tadi 3 bulan belum bisa murep atau yang lain. Nah ciri-ciri ini kan tidak korelasinya tidak langsung dengan kondisi tubuh atau berat badan dan tinggi badan. Nah ini tolong dari ibu-ibu ini peduli untuk menanyakan itu. Jadi mungkin kalau parenting yang ibu sudah mempunyai anak, mungkin nanti dari PPKB bisa masukan yang bagus, nanti kita tidak lanjuti, dan ini bisa di tingkat posyandu nanti yang dibuat parenting. Tolong nanti dari Dinkes bisa diberikan masukan, karena setelah sosialisasi kan ternyata semangat semua untuk tidak main HP gitu nggih. Nah ini terus yang nanti yang tidak mampu untuk membayar ditanggung pemerintah. Kita sediakan uang yang cukup untuk menyediakan itu, dan rumah sakit seperti contohnya tadi Poncol ini kendaraannya saja yang bawa dari pemerintah, jadi dibawa ke rumah sakit, dokter spesialis disediakan untuk mengatasi itu. Jadi kalau terjadi stunting ada obatnya juga, jadi ada obatnya, ada asupan gizi, ada jenis makanan tertentu yang harus diberikan yang menjadi domain dari dokter spesialis anak. Jadi silakan nanti konsultasi dengan di posyandu atau di puskesmas atau di BPKB, dan nanti dari BPKB tolong pada saat difasilitasi. Ini Pak Camat Pak Camat sudah kami minta kendaraan dinasnya kalau dibutuhkan digunakan untuk mengantar anak-anak stunting ke rumah sakit, karena stunting ini bukan hanya tanggung jawab pribadi kita. Jadi maksudnya gini, yang menanggung anak stunting itu bukan hanya orang tuanya, ini tolong dipahami. Jadi apabila kita mempunyai tetangga stunting, nantinya kita juga ikut tanggung, karena apa? Komunitas kita ini tidak bisa bersaing dengan bangsa yang lain. Jadi jangan dianggap kalau anak kita tidak stunting aman, tapi harus semua tidak stunting. Jadi periksa kontrol nggak bisa, tapi lebih baik kalau peduli ya yang sama-sama punya anak ngajak, ayo anaknya awake dhewe dicakrono. Nah, seperti itu. Meskipun yang anak kita sendiri sehat dan ada indikasi tidak stunting, nah ini ya secara halus ya itu diajak, karena bukan hanya tanggung jawab orang tua, dampaknya bukan hanya di orang tuanya sendiri, jadi di masyarakat juga, karena kita komunitas bukan pribadi. Saya kira dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan angka stunting ini kita lebih mengarah pada pendataan, jadi pendataan dulu ya. Setelah itu peran serta dari penyuluh KB dan puskesmas kita maksimalkan. Jadi ada beberapa kecamatan yang sudah mulai aktif untuk teman-teman kita, adik-adik kita yang stunting ini ditangani secara intensif. Jadi kalau misalnya harus ada perawatan lanjutan, ini kita juga sediakan dokter spesialis anak. Ada yang beberapa yang membutuhkan rujukan sudah dikirim ke rumah sakit, dan beberapa kecamatan sudah melaksanakan kendaraan dinas diantar dan ditunggu dengan Pak Camat. Kalau angkanya seperti apa Pak? Kalau angkanya dari statistik kita 17, tapi ini kan random ya, jadi permainan riset lah kalau statistik ini. Tapi dari data bulan timbang,
ini kisaran 10%. Dan mungkin kemarin ada data 1 digit dari 9, berapa. Berapapun datanya, kita tetap berusaha untuk stunting ini seminimal. Jadi kalau bisa ya 0%, kan ini hanya kepedulian dari masyarakat bersama pemerintah untuk menyiapkan generasi kita. Kalau angka segitu masih tinggi atau? Sebetulnya ya tidak terlalu tinggi, jadi di bawah rata-rata nasional. Namun demikian kita tidak terus kalau angkanya belum tinggi kita tidak kerja keras, enggak, karena stunting ini berapapun jumlahnya ini harus kita atasi. Jadi stunting ini juga nantinya berpengaruh pada semua, jadi bukan hanya orang tuanya si anak, tapi ya masyarakat secara keseluruhan, karena komunitas. Jadi karena memang kita itu hidup kan bersosialisasi, jadi untuk masa depan ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan orang tua. Jadi kalau ada yang 1, 2, 3 stunting pasti akan berpengaruh pada. Jadi kita tidak melihat oh masih kecil, oh masih di bawah, enggak. Kita tetap berusaha untuk menghilangkan stunting secara total. Kita nanti libatkan beberapa, khususnya yang dari aparat pemerintah, tapi juga dari beberapa pegiat. Kemarin pada saat ketemu dengan Karang Taruna kami sudah sampaikan, jadi meskipun bukan pendataan tapi informasi awal. Jadi data primer yang tidak perlu disampaikan ke siapa-siapa, tapi hanya informasi awal untuk ikut mencegah. Data angka stunting di Kabupaten Magetan. Ya, jadi kalau angka stunting di Kabupaten Magetan, ini kita banyak sumber data ya. Jadi yang pertama riset kesehatan dasar tahun 2018, riset nasional ini, itu Magetan 30,2%. Kemudian ada studi status gizi balita Indonesia, tahun 2019 kita di 21,4%, 2021 turun 17,4%. Untuk tahun 2022 hasilnya belum keluar ya SSGI. Kita juga punya hasil sendiri bulan timbang. Kalau tadi yang saya sebutkan di awal tadi kan survei-survei, artinya datanya diambil melalui sampel, tidak ke semua balita. Sedangkan kalau data yang kita punya bulan timbang itu hasil dari pengukuran ke semua balita. Di Februari 2021 kita 10,5. Kemudian Agustus 2021 kita turun jadi 10,15%. Harapan kita terakhir kemarin, tapi masih data sementara ya, itu Agustus 2022 ini 10,16. Tapi kita masih berharap karena belum semua data tervalidasi, jadi harapan kita mungkin bisa di bawah itu lagi. Kira-kira seperti itu. Karena target tahun 2024 berapa, Bu? Bisa 0% atau Target gimana? nasional dari Pak Jokowi itu 14% nasional. Tapi kalau Magetan menetapkan target sendiri bisa di bawah 10%. 9,5. Artinya berapa ribu tuh, Bu? Total sasaran balita kita di angka 35.000. Karena kalau 90%-nya nggak ada 3.000 ya? Iya, pokoknya tidak ada sekian.